Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Kamalia Ramadhani. Gimana nih kabarnya pada? Pastinya sehat semua kan? Nah, di sini saya akan membahas tentang mata kuliah kewirausahaan. Nah, kenapa sih mata kuliah kewirausahaan ini tuh penting bagi mahasiswa calon guru agama seperti kita nih anak-anak PAI. Nah, karena untuk mengembangkan sikap profesionalisme dan kepemimpinan, pendidikan kewirausahaan ini membantu mahasiswa untuk menjadi pendidik yang kreatif dan inovatif dan bertanggung jawab serta mampu memotivasi peserta didik. Nah, jadi kita sebagai calon guru juga bisa agar bisa memotivasi peserta didik untuk menjadi yang lebih baik, atau mungkin nih kita bisa memanfaatkan barang-barang yang mungkin ada di sekitar kita untuk membuat prakarya. Itu juga akan menjadikan peserta didik itu lebih termotivasi, mungkin untuk dari hasil prakarya mereka itu nantinya bisa untuk dijual. Nah, selain itu, integrasi nilai-nilai agama dalam kewirausahaan membentuk karakter wirausaha yang etis dan berlandaskan prinsip-prinsip Islam seperti kejujuran dan keadilan. Nah, dengan demikian, kewirausahaan tidak hanya memberikan keterampilan praktis, tapi juga membangun karakter yang kuat dan pada calon guru tersebut. أسمو وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا وألون الدنيا بأجمل بسمة وأكون للخير العميم مثالا أسمو وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا وألون الدنيا بأجمل بسمة وأكون للخير العميم. Nah, apa saja sih yang dibahas kali ini tuh? Yang pertama itu daya ungkit, aset, dan liabilitas. Nah, dari tiga itu kita akan belajar tentang apa sih daya ungkit, apa itu aset, apa itu liabilitas. Nah, daya ungkit sendiri adalah kemampuan untuk menghasilkan lebih banyak dengan usaha yang lebih sedikit. Jadi kita mendapatkan hasil yang banyak tapi tidak dengan tenaga ataupun fisik kita yang sedikit. Jadi kita mendapatkan hasil banyak tapi dengan usaha yang lebih sedikit. Itu Robert Kiyosaki berpendapat bahwa orang kaya memanfaatkan daya ungkit untuk meningkatkan pendapatan dan mengatasi keterbatasan seperti modal dan pengalaman dengan cara yang lebih efektif. Nah, daya ungkit menekankan kerja cerdas, bukan kerja keras. Nah, di sini tuh yang dimaksud kerja cerdas bukan kerja keras yaitu memanfaatkan seperti itu, kayak kita tuh memanfaatkan teknologi, sistem, terus dan proses untuk meningkatkan efisiensi. Terus yang selanjutnya yaitu investasi waktu. Jadi kan kita ini sistemnya kita mendapatkan hasil yang banyak dengan kerja sedikit. Nah, kita bisa mengefisiensi waktu, kita bisa menghemat waktu. Bagaimana caranya agar daya ungkit ini terlaksana dengan baik. Nah, yang selanjutnya itu fokus pada kegiatan yang meningkatkan pendapatan jangka panjang. Kita juga harus memikirkan pendapatan yang akan kita dapat dalam waktu yang cukup panjang. Jangan hanya mengikuti tren tetapi tidak memikirkan kedepannya gitu. Terus yang selanjutnya itu kerja keras, kerjasama, bangun tim dan jaringan untuk meningkatkan kemampuan. Nah, tadi kan untuk mengefisiensi waktu itu juga bisa dengan membangun tim. Dengan membangun tim kita akan
mendapatkan hasil yang banyak tapi dengan kerja yang sedikit, karena dalam tim itu pasti dibagi-bagi, pekerjaannya itu mesti dibeda-bedakan antara tim A dan tim B, mesti berbeda tapi dengan hasil yang sama-sama menguntungkan. Dengan artian itu kita mendapatkan pendapatan yang lumayan untuk kita sendiri tapi dengan kerja fisik yang sedikit. Terus yang selanjutnya itu penggunaan teknologi untuk seperti memanfaatkan perangkat lunak, aplikasi dan platform otomatis untuk otomatisasi gaya ungkit agar lebih terlaksana dengan baik dengan aplikasi mungkin seperti kita dengan bekerja sama dengan suatu platform online atau aplikasi online seperti Gojek atau mungkin Shopee, itu akan memudahkan kita untuk bertransaksi dengan kita tetap mendapatkan uang tapi kita tidak capek-capek harus keluar. Pelanggan memberi produk kita dengan aplikasi Shopee tersebut, nah kita tetap akan mendapatkan uang tersebut tapi kita tidak keluar rumah untuk melakukan transaksi tersebut. Nah, contoh daya ungkit itu seperti investasi saham dengan dana pinjaman menggunakan asisten virtual untuk menghemat waktu. Nah, yang kedua yaitu aset. Aset adalah segala sesuatu yang menghasilkan uang bagi pemiliknya. Ini termasuk investasi yang dapat memberikan pendapatan pasif. Kiyosaki mendorong individu untuk fokus pada akuisisi aset yang benar-benar mendapatkan penghasilan, barang atau properti yang meningkatkan pendapatan, misalnya seperti saham dan bisnis. Sedangkan sumber pendapatan pasif misalnya itu dividen dan sewa. Nah, aset itu sendiri ada pendapatan pasifnya. Nah, pendapatan pasif itu menghasilkan dana pinjaman, menghasilkan uang tanpa kerja fisik langsung, hampir sama kayak tadi daya ungkit ya. Tapi ini aset yang kita miliki sendiri dan akan mendapatkan uang kedepannya suatu saat. Terus meningkatkan nilai aset yang nilainya meningkat seiring waktu. Nah, ketika dalam memilih aset kita harus memperhatikan nilai-nilai penting nih dalam memilih aset tersebut. Yang pertama yaitu pendapatan pasif, menghasilkan uang tanpa kerja fisik langsung. Nah, aset itu adalah barang atau suatu bentuk yang dapat kita investasikan yang di kedepannya itu kita dapat menghasilkan uang. Nah, uangnya dimana? Uang itu tuh dari hasil aset kita tadi. Nah, yang pertama itu ada pendapatan pasif itu tadi ya. Yang kedua yaitu meningkatkan nilai aset yang setiap tahunnya itu pasti akan bertambah nilainya. Jadi kita jika mau mencari aset, kita harus memperhatikan yang kedua ini yang paling penting, karena setiap tahunnya itu harus bertambah nilai jual belinya itu aset tersebut. Seperti contohnya itu rumah ataupun tanah. Nah, itu pasti setiap tahunnya itu akan bertambah harga nilai jualnya dan pasti orang mencari setiap tahunnya tanah tersebut, tidak mungkin itu. Yang selanjutnya yaitu kontrol. Nah, kita memiliki kontrol penuh atas aset yang kita miliki. Jadi kita bebas mau apakan aset tersebut, kita mau jual, kita mau kita bangun apa lah, misal tanah tadi mau kita bangun rumah atau apa, itu terserah kita karena kita memiliki kontrol penuh, kendali penuh atas aset kita tersebut. Yang selanjutnya yaitu
liquidly. Nah, liquidly itu aset yang mudah dijual atau ditukar. Nah, kayak tadi tanah itu mudah dijual dan pasti banyak orang yang minat dengan tanah, dan setiap tahunnya itu pasti harganya naik dan pasti banyak orang yang cari. Tapi tidak memungkinkan kita untuk mengalami pasang surut tanah tersebut, karena dengan melihat situasi kondisi biasanya di lingkungan. Nah, tanah yang biasanya ada di pesisir itu atau banyak orang yang kurang minat karena biasanya terjadi banjirop. Nah, banyak orang yang jarang sekali memilih tanah di daerah pesisir tersebut. Yang selanjutnya yaitu biasanya tanah di daerah pegunungan. Tapi yang terkadang tanah di daerah pegunungan itu memiliki konstruksi tanah yang kurang baik. Seperti kan sering itu kayak kejadian tanah longsor kayak gitu. Nah, banyak orang yang menghindari tempat-tempat tersebut. Jadi ketika memilih suatu kita harus memikirkan matang-matang untuk memilih tersebut, maupun itu tanah maupun aset-aset yang lainnya. Nah, contoh aset itu apa aja sih? Nah, contoh asetnya itu seperti saham, properti, bisnis, obligasi, emas, dan lain sebagainya. Jadi ada banyak sebenarnya pemilihan aset-aset tersebut. Dan yang terakhir yaitu liabilitas. Liabilitas adalah segala sesuatu yang mengeluarkan uang dari kantong kita sendiri. Nah, Kiyosaki mengingatkan bahwa banyak orang yang salah mengira liabilitas seperti rumah atau mobil sebagai aset karena biaya perawatan dan pajak yang harus dibayar. Kiyosaki menerangkan pentingnya membedakan aset dan liabilitas. Untuk mencapai kebebasan finansial, ia juga menyarankan untuk membangun aset yang menghasilkan pendapatan pasif, mengurangi liabilitas, menggunakan daya ungkit untuk meningkatkan pendapatan, serta mendidik diri sendiri tentang keuangan dan kewirausahaan. Contoh liabilitas yaitu utang kartu kredit, cicilan mobil, biaya rumah, biaya perawatan rumah, dan barang konsumtif. Strategi mencapai kebebasan finansial. Yang pertama yaitu bangun aset yang menghasilkan pendapatan pasif. Nah, pendapatan pasif tadi yang sudah kita bicarakan. Kurangi liabilitas, gunakan daya ungkit untuk meningkatkan penghasilan, didik diri sendiri tentang keuangan dan kewirausahaan. Dengan perkembangan zaman, kita harus mau mendidik diri kita sendiri tentang perkembangan usaha, tentang usaha apa yang masih tren di kalangan masyarakat pada waktu ini. Tidak memungkinkan banyak pengusaha seperti pengusaha makanan atau baju yang ketinggalan karena tidak mengikuti tren pada zaman sekarang. Jadi kita harus pintar-pintar mengikuti perkembangan zaman untuk usaha kita. Tapi kita juga harus belajar tentang keuangan, karena sampai kapanpun tentang uang itu tidak ada matinya. Uang itu pasti akan dicari, uang pasti ada, harus ada dalam kehidupan, dan tidak mungkin untuk kita lupakan, karena sehari-hari kita juga memerlukan uang. Yang selanjutnya yaitu diversifikasi investasi, buat rencana keuangan jangka panjang. Jadi kita tidak hanya memikirkan jangka pendek tadi, kita juga harus memikirkan matang-matang tentang usaha yang akan kita buat, terus usaha kita itu berjangka panjang atau tidak. Kita harus memikirkan semua itu dengan matang-matang. Oke, tadi kita udah belajar tentang konsep-konsep Robert Kiyosaki. Nah, itu kan ada aset, terus liabilitas, dan daya ungkit. Gimana nih teman-teman, udah pada paham belum? Kalau belum bisa tanya-tanya di kolom komentar ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.